Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mekanisme infeksi bakteri patogen tumbuhan. Terutama, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 5. Yang pertama, Erlin, yang kedua, Velda, yang ketiga, Emmanuel, yang keempat, Fernando. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan yang pertama, definisi bakteri patogen tumbuhan. Dan yang kedua, mekanisme infeksi bakteri patogen tumbuhan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi dan cara pengendalian infeksi. Yang pertama, apa itu bakteri patogen tumbuhan? Bakteri patogen tumbuhan adalah mikroorganisme prokariotik yang mampu menyebabkan penyakit pada tanaman. Mereka berbeda dari bakteri menguntungkan yang hidup di sekitar tanaman dan membantu pertumbuhan mereka. Bakteri patogen tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyerang berbagai jenis tanaman termasuk tanaman pangan, tanaman hias, dan pohon-pohonan. Penyakit tumbuhan sangat berperan dalam kaitannya dengan ketersediaan pangan. Di antara agnes utama yang menyebabkan terjadinya penyakit pada tanaman yang mempunyai nilai ekonomis. Diketahui bahwa fungsi patogen merupakan agnes penyebab penyakit yang paling penting. Namun demikian, penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen tumbuhan ternyata juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan penyakit yang disebabkan oleh cendawa patogen. Baik, yang berikut mekanisme infeksi bakteri patogen tumbuhan. Mekanisme infeksi bakteri patogen tumbuhan melibatkan beberapa langkah yang kompleks. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Langkah pertama, adesi atau pengikatan. Bakteri patogen tumbuhan pertama-tama harus menempel pada permukaan tumbuhan. Proses ini disebut adesi. Bakteri menggunakan struktur permukaan seperti Fimbriae atau pili untuk menempel pada tumbuhan. Langkah kedua yaitu invasi atau penetrasi. Setelah menempel, bakteri patogen harus menembus ke dalam jaringan tumbuhan. Proses ini disebut invasi. Bakteri dapat menggunakan enzim untuk menghancurkan dinding sel tumbuhan masuk ke jaringan. Langkah ketiga yaitu kolonisasi atau pengkolonian. Setelah menembus ke dalam jaringan tumbuhan, bakteri patogen harus berkembang biak dan mengkoloni jaringan. Proses ini disebut kolonisasi. Bakteri dapat menggunakan nutrisi yang tersedia di jaringan tumbuhan untuk berkembang baik. Langkah keempat yaitu ekspresi atau ekspresi gen virulensi. Bakteri patogen tumbuhan memiliki gen virulensi yang memungkinkan mereka untuk menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Setelah mengkoloni jaringan, bakteri patogen dapat mengekspresiasikan dan gen virulensi untuk memproduksi toksin dan enzim yang dapat merusak jaringan tumbuhan. Langkah kelima yaitu interaksi dengan sistem imun tumbuhan. Tumbuhan memiliki sistem imun yang dapat mendeteksi dan merespon terhadap infeksi bakteri patogen. Bakteri patogen tumbuhan dapat berinteraksi dengan sistem imun tumbuh untuk menghindari deteksi dan mempertahankan infeksi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi infeksi. Beberapa faktor dapat mempengaruhi infeksi bakteri patogen tumbuhan, termasuk 1. Faktor lingkungan, terdiri atas suhu, kelembaban, dan cahaya. 2. Faktor tumbuhan, terdiri atas jenis tumbuhan, umur tumbuhan, dan kondisi tumbuhan. 3. Faktor bakteri, terdiri atas jenis bakteri dan virulensi bakteri. Selanjutnya adalah pengendalian infeksi. Pengendalian infeksi bakteri patogen tumbuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk 1. Pengendalian kimia, yaitu menggunakan pestisida. 2. Pengendalian biologi, yaitu penggunaan agen biokontrol. 3. Pengendalian kultura, yaitu perubahan praktik pertanian. Kesimpulan, memahami mekanisme infeksi bakteri pada tumbuhan merupakan bagian penting dari ilmu pengetahuan dasar. Hal tersebut memberikan informasi yang berguna untuk perkembangan ilmu mikrobiologi serta ilmu penyakit tumbuhan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang mekanisme infeksi bakteri patogen tumbuhan sangat penting untuk melindungi tanaman, memastikan ketahanan pangan, dan
mengembangkan praktik pertanian yang berkelanjutan.